Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlela, NPM 2040402008, lokal A4, Ekonomi Pembangunan, Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan mempresentasikan bab 7 Ekonomi Pembangunan 2 dengan judul Membangun Gerakan Strategis Suatu Bangsa. Yang pertama, analisis SWOT, di mana analisis SWOT diperlukan untuk menentukan strategi yang tepat suatu negara, di mana negara tersebut harus mengenali dan memetakan dengan tepat strike-nya atau kekuatannya, weakness-nya, kelemahan, opportunity atau peluangnya, dan threat itu tantangannya. Seperti gambar di atas, jika suatu negara di internalnya memiliki kekuatan dan di eksternalnya memiliki peluang, maka negara tersebut berada di titik yang paling baik atau disebut juga defensif, yaitu menyerang. Karena dia memiliki kekuatan dan peluang, maka negara tersebut akan terus maju untuk menyerang atau bersaing dengan negara-negara lain. Yang kedua, jika negara di internal memiliki kekuatan akan tetapi di eksternal memiliki ancaman atau threat, maka negara tersebut dikatakan ofensif atau bertahan. Yang ketiga sama, masih dikatakan defensif karena di internalnya dia memiliki kelemahan, akan tetapi di eksternalnya dia memiliki peluang. Dan yang paling terakhir, jika negara tersebut di internalnya memiliki kelemahan maupun juga di eksternalnya memiliki ancaman, maka berada di titik negara yang disebut reaktif atau pasif. Kemudian selanjutnya, gerakan dan strategi. Tahap pertama, kita melakukan analisis lingkungan yang ada dua, yaitu eksternal dan yang kedua ada internal. Dimana kalau eksternal kita menganalisis peluang dan ancamannya, dan kalau yang kedua internal kita akan menganalisis kekuatan dan kelemahan suatu negara tersebut. Tahap selanjutnya kita akan merumuskan cita-cita bangsa, strategi. Dan yang terakhir yaitu gerakan strategis bangsa, yaitu negara tersebut melakukan strategi. Selanjutnya merumuskan cita-cita bangsa, di mana merumuskan cita-cita bangsa harus ada prioritas. Seperti negara berkembang yang sumber dayanya terbatas harus memprioritaskan ekonominya, dimana jika dia ingin meningkatkan setiap sektor seperti sektor pertanian, sektor industri, sektor pertambangan, dan sektor jasa, maka di awal dia harus memiliki perekonomian yang baik, masyarakat yang baik, dan juga proses politik yang baik. Kemudian dilanjutkan dengan distribusi pendapatan, pertumbuhan GDP, dan kesempatan kerja maupun keragaman harga. Selanjutnya, merumuskan gerakan strategis. Jika kekayaan relatifnya suatu negara itu tinggi dan daya saing relatifnya kuat, maka strategi yang digunakan yaitu strategi berkesinambungan. Contohnya negara Jepang dan negara Jerman. Yang kedua, jika negara kekayaannya relatif tinggi akan tetapi daya saing relatifnya rendah atau lemah, maka strateginya dikatakan revitalisasi. Contoh negara itu ada AS, Australia, dan negara-negara ceruk industri. Yang ketiga ada negara yang jika kekayaan relatifnya rendah akan tetapi daya saingnya relatif tinggi atau kuat, dikatakan strategi pembangunan, di mana contoh negaranya yaitu negara empat macan, ada India dan Cina. Yang terakhir, jika negara kekayaan relatif rendah dan juga daya saing relatifnya lemah atau kurang, dikatakan strategi perubahan haluan. Contoh negaranya ada Amerika Latin, bekas negara sosialis, dan negara-negara miskin lainnya. Slide selanjutnya, strategi berkesinambungan. Seperti yang saya sebutkan tadi, strategi berkesinambungan maksudnya adalah suatu negara yang melanjutkan strategi yang terbukti berhasil. Contohnya itu Jepang dan Jerman. Dia menyatukan politik ekonomi sosialnya sehingga kan ekonominya meningkat, domestik Eropanya juga ikut meningkat, dan tentu saja akan meningkatkan prospek pertumbuhan jangka pendek dan jangka panjang di negaranya sendiri.
Selanjutnya, strategi revitalisasi, di mana negara dengan kekayaan yang banyak namun daya saingnya terkikis atau kurang. Contohnya itu Amerika Serikat, di mana di daya saingnya Amerika Serikat itu rendah sejak 1960-an dia perdagangan, karena Amerika Serikat fokus pada industrinya pada pertahanan, obat-obatan, dan pertanian. Sehingga dijelaskan ada syarat-syarat revitalisasinya. Yang pertama ada meninjau komitmen internasional sehingga memperluas pasar atau perdagangannya. Yang kedua ada promosi investasi bisnis sehingga meningkatkan saving atau tabungan dan juga akan meningkatkan investasi. Yang ketiga meningkatkan inovasi sehingga akan meningkatnya alokasi dana pengembangan suatu negara itu. Yang keempat meningkatkan infrastruktur mau fisik maupun sosialnya. Yang kelima ada meninjau kebijakan anggaran. Yang keenam ada deregulasi atau mendorong persaingan. Yang terakhir yaitu meningkatkan investasi sumber daya manusia dengan melakukan pelatihan, meningkatkan pendidikan, dan realokasi anggaran yang tidak produktif. Contoh negara yang menganut strategi revitalisasi adalah Australia, di mana negara Australia memiliki keunggulan standar hidup yang tinggi, skill yang tinggi, dan infrastruktur yang baik, kesehatan dan pendidikan yang baik. Namun hal itu akan tergerus karena pesaingnya terus melakukan invasi. Contoh, Australia merubah strategi industrinya. Yang pertama, menantikan bangkitnya kembali harga komoditi atau barang sehingga akan menurunkan rantai produksi dan bisnis dilakukan di luar negeri. Yang kedua, memperkuat sektor layanan jasa seperti turisme, konsultan, hiburan, dan pendidikan yang didukung oleh tumbuhnya industri manufaktur. Yang ketiga, ada membuat produk untuk ekspor yang akan fokus pada industri yang tidak dikelola secara global seperti mobil, elektronik, pesawat terbang. Slide selanjutnya itu strategi membangun negara kekayaan relatif rendah namun daya saingnya tinggi, seperti negara ASEAN, India, dan Cina yang melakukan inovasi. Di mana negara tersebut berhasil memanfaatkan kondisi faktor, menghadapi turunnya nilai tambah, dan melakukan inovasi atau rekonstruksi ideologi pembangunnya. Dikatakan perlu, pertama ada meningkatkan semangat kewirausahaannya atau entrepreneurship. Yang kedua, respon yang tepat terhadap semua perubahan dan tantangan lingkungan. Yang ketiga, membangun komitmen long run oriented. Keempat, menyusun blueprint masa depan. Yang kelima, memanfaatkan dan meningkatkan sumber daya manusianya. Selanjutnya, strategi membangun. Contohnya juga ada negara Singapura dan India, di mana negara Singapura pertama melakukan orientasi kualitas bukan kuantitas, menjadi negara dengan teknologi termaju yang dikelola dengan baik. India terjadi dua hal kritis. Besarnya pasar domestik di India di tahun 2025, rumah bagi pesaing kelas dunia bersama-sama dengan negara yang lain seperti Amerika Serikat, Jepang, Jerman, India, dan Cina. Selanjutnya, strategi merubah haluan. Negara kekayaan relatifnya rendah namun daya saingnya juga rendah. Itu negara yang berada di kuadrat ini atau kuadrat 4 dapat dikategorikan sebagai negara yang gagal dalam penerapan konsep pembangunannya, atau dia harus mengganti strateginya. Untuk itu konsep yang paling tepat adalah reformasi atau restrukturisasi, atau melakukan reformasi meliputi yang pertama stabilisasi makroekonomi, yaitu pasar komoditi dan pasar uang. Yang kedua, reformasi harga, yaitu menciptakan mekanisme pasar, efisien pasar. Yang ketiga ada reformasi organisasi industri, seperti pelibatan swasta dalam pengelolaan organisasi industri. Yang keempat yaitu reformasi kelembagaan, dengan merumuskan peran negara, peraturan perundang-undang, reformasi lembaga-lembaga pemerintah. Slide selanjutnya yaitu menghapuskan Vicos Circle, di mana Vicos Circle adalah karena setan kemiskinan adalah serangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi sehingga menimbulkan suatu keadaan di mana suatu negara, khususnya negara berkembang, mengalami banyak masalah untuk mencapai pembangunan yang lebih tinggi, dan masalah tersebut akan terus berulang-ulang. Sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.